Angin malam berhembus dingin di puncak Cipularang, menyapu jalanan yang sepi namun menyimpan ketegangan yang menggumpal. Di kejauhan, lampu-lampu kendaraan melintas, tak menyadari bahwa di balik bayang-bayang gelap, sebuah perang besar sedang menunggu untuk meledak. Kang Bahar, sang legenda dari Bandung, berdiri di atas sebuah bukit kecil, menatap ke arah jalanan yang akan menjadi medan pertempuran. Matanya tajam, penuh perhitungan. Ini bukan lagi soal gengsi, gumamnya, ini soal bertahan hidup. Di sisi lain, Hercules telah mempersiapkan pasukannya dengan ketelitian seorang jenderal perang. Anak-anak buahnya, preman-preman yang dibesarkan dalam kerasnya jalanan Jakarta, berdiri tegak dengan senjata di tangan. Beberapa membawa belati panjang, ada yang menggenggam besi, sementara yang lain menyelipkan pistol di pinggang mereka. Bagi mereka, Kang Bahar hanyalah rintangan terakhir sebelum mereka menguasai Cipularang dan jalur perdagangan yang mengalirkan uang dalam jumlah yang tak terhitung. Malam ini kita tak mundur. Suara Hercules berat dan dingin. Kita buktikan siapa yang benar-benar raja. Di tengah hingar-bingar persiapan perang, telepon berdering di markas Kang Bahar. Salah satu anak buahnya, Jaka, mengangkat dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana berat dan tak bernada basa-basi. Kang Bahar, ini Hercules. Aku tak butuh negosiasi. Aku datang untuk mengambil semuanya. Aku ingin jalur ini, pasar ini, dan kehormatanmu. Mundur sekarang, atau aku akan mencabut nyawamu di atas aspal Cipularang. Suasana dalam ruangan seketika menegang. Kang Bahar mengambil telepon itu dari tangan Jaka, menekan rahangnya kuat-kuat. Hercules, kau pikir aku takut? Aku sudah hidup dan mati di jalanan lebih lama dari yang bisa kau hitung. Kalau kau mau perang, aku akan memberikan neraka kepadamu. Hercules hanya terkekeh sebelum menutup telepon. Detik berikutnya, suara deru motor bergemuruh dari kejauhan. Puluhan kendaraan mulai bergerak mendekati batas wilayah Kang Bahar. Lampu-lampu menyala terang, seperti mata-mata iblis yang mengintai dari dalam gelap. Kang Bahar merapatkan jaket kulitnya, menatap anak buahnya yang telah siap dengan segala kemungkinan. Ada wajah-wajah ketakutan, ada yang bersemangat, dan ada yang hanya pasrah pada takdir yang akan mereka jalani malam ini. Tak ada jalan mundur. Kedua belah pihak tahu, begitu senjata pertama diayunkan, hanya ada dua kemungkinan, menang atau mati. Kang Bahar menghela napas panjang, mengenang masa lalu. Ia bukan sekadar preman, ia adalah legenda. Sejak usia muda, ia telah bertarung, menaklukkan setiap sudut Bandung dengan tangan besinya. Tapi kali ini, lawannya bukan sekadar geng kecil yang bisa dihancurkan dalam semalam. Ini adalah Hercules, pria yang namanya menggema di setiap sudut jalanan Jakarta, pria yang tak kenal ampun, pria yang sama kerasnya dengan dirinya sendiri. Kang Bahar menatap ke arah Jaka, tangan kanannya yang telah bersamanya selama belasan tahun. Sudah waktunya, Jak. Panggil semua orang. Malam ini kita pastikan Cipularang tetap milik kita. Jaka mengangguk dan segera memberi aba-aba. Dalam hitungan menit, puluhan anak buah Kang Bahar sudah berkumpul di bawah komando mereka. Beberapa membawa senjata tajam, yang lain hanya bersenjatakan tangan kosong. Namun mata mereka menyala dengan keberanian. Langit di atas Cipularang seakan turut bersiap menyaksikan pertumpahan darah. Kilat menyambar di kejauhan, sementara gerimis mulai turun perlahan. Seolah alam pun tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam di mana dua raja akan bertarung untuk satu tahta. Dalam hening yang mencekam, terdengar suara langkah mendekat dari kejauhan. Pasukan Hercules telah tiba. Dan perang pun dimulai. Rintik hujan mulai membasahi aspal Cipularang, membentuk genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Aroma bensin dan tanah basah bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Kang Bahar berdiri tegak di depan pasukannya, memperhatikan siluet pasukan Hercules yang semakin jelas dalam gelap. Mereka datang seperti badai, deru motor menderu, suara besi beradu menggema. Namun, Kang Bahar bukan orang yang mudah digertak. Ia tahu, dalam perang seperti ini, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga strategi. Dan ia telah menyiapkan segalanya. Jaka, tangan kanannya, bergerak cepat di antara anak buah, memberikan perintah yang sudah dirancang sebelumnya. Ingat, kita kuasai jalur tikungan dan jembatan. Jangan biarkan mereka masuk lebih jauh. Pakai semuanya, bom molotov, batu, belati. Kita buat mereka berpikir ulang sebelum melangkah lebih jauh. Suaranya tegas, menggema di antara hujan yang turun semakin deras.
Beberapa preman Kang Bahar sudah bersiap di posisi masing-masing, bersembunyi di balik semak-semak, di atas jembatan layang, dan di balik truk-truk yang sengaja diparkir untuk mempersempit ruang gerak musuh. Ini bukan sekadar perang geng, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Di seberang, Hercules mengamati keadaan dengan tenang. Matanya menyipit, membaca medan dengan insting seorang pemimpin yang telah melewati ratusan pertarungan. Mereka sudah siap, gumamnya. Tapi ia tidak gentar. Ia menoleh ke arah anak buahnya, preman-preman berpengalaman dari Jakarta yang tak kenal takut. Jangan pedulikan trik mereka. Kita maju terus. Pakai formasi gerilya, serang dari samping, kepu mereka. Malam ini, kita rebut Cipularang. Dengan aba-aba singkat, pasukannya langsung berpencar, membentuk formasi. Ada yang bergerak ke kanan, ada yang naik ke bukit, dan ada yang tetap di tengah jalur utama. Tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan terjadi di ujung jalan. Api membumbung tinggi, membuat beberapa pasukan Hercules terkejut dan terhenti sejenak. Itu adalah jebakan Kang Bahar. Sebuah truk yang sudah dipasangi bahan peledak, diledakkan tepat saat pasukan Hercules melewatinya. Suasana mendadak kacau. Beberapa orang berteriak, tubuh mereka terpental oleh gelombang ledakan. Tapi Hercules tidak kehilangan fokus. Dengan cepat, ia memberi aba-aba agar pasukannya tetap bergerak. Jangan berhenti. Terus maju. Dari balik semak-semak, anak buah Kang Bahar yang sudah bersiap mulai menyerang. Batu-batu beterbangan, belati meluncur, dan suara tembakan mulai terdengar. Pasukan Kang Bahar bergerak lincah, memanfaatkan kegelapan untuk menyerang musuh dengan cepat sebelum kembali menghilang ke dalam bayang-bayang. Pasukan Hercules terdesak, beberapa jatuh terkena pukulan dan tusukan dari arah yang tak mereka duga. Namun, mereka bukan orang biasa. Dengan brutal, mereka membalas serangan, menjatuhkan satu persatu lawan yang berani mendekat. Di tengah kekacauan itu, Kang Bahar dan Hercules akhirnya bertemu pandang di antara deru hujan dan api yang masih menyala. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya tatapan tajam penuh kebencian dan rasa hormat di saat yang sama. Mereka tahu, pertempuran ini lebih dari sekadar perebutan wilayah, ini adalah duel antara dua legenda jalanan. Tapi malam ini bukan saatnya untuk bertarung satu lawan satu. Mereka masih harus memastikan pasukan mereka bertahan. Hujan semakin deras, membasahi tubuh-tubuh yang bergelimpangan di atas aspal. Cipularang kini telah berubah menjadi neraka. Teriakan kesakitan bercampur dengan suara dentingan besi dan gemuruh petir di kejauhan. Perang baru saja dimulai, dan belum ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun satu hal pasti, tak ada yang akan pulang dengan tangan bersih. Cipularang kini berubah menjadi lautan api dan darah. Asap hitam mengepul dari kendaraan yang terbakar, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Jeritan kesakitan terdengar di sana-sini, sementara tubuh-tubuh bersimbah darah berjatuhan di antara genangan hujan. Kang Bahar berdiri di tengah medan perang, matanya menyapu ke segala arah, mencari celah untuk menekan pasukan Hercules yang semakin mendekat. Hujan yang deras tak mampu meredam kekacauan ini. Sebaliknya, ia seperti memberikan latar bagi perang yang tak akan berakhir dengan mudah. Di seberang, Hercules bergerak seperti singa yang haus darah. Tangan kanannya menggenggam besi panjang yang sudah berlumuran darah lawan. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menerobos pertahanan Kang Bahar, mengayunkan senjatanya dengan brutal. Satu persatu anak buah Kang Bahar tumbang di hadapannya, darah mengucur deras membasahi jalanan licin. Jangan mundur. Hancurkan mereka, teriaknya lantang, mengobarkan semangat anak buahnya yang tersisa. Kang Bahar tak tinggal diam. Dengan satu aba-aba, ia memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan taktik gerilya yang telah mereka rencanakan. Dari kegelapan, beberapa orang muncul dengan senjata rakitan, menyerang pasukan Hercules dari berbagai sudut. Molotov dilempar, menghantam kendaraan yang membawa bala bantuan. Api kembali membubung tinggi, membuat malam semakin liar. Hercules menggeram, menyadari bahwa Kang Bahar tidak akan menyerah tanpa perlawanan yang sengit. Di tengah kobaran api dan hujan peluru, Jaka, tangan kanan Kang Bahar, bertarung mati-matian melindungi jalur utama. Ia tahu, jika pasukan Hercules berhasil menembus pertahanan ini, maka mereka akan langsung mencapai titik pusat kekuasaan Kang Bahar. Dengan pisau di kedua tangannya, ia bergerak cepat, menusukkan belatinya ke dada salah satu musuh yang mencoba menerobos. Namun, ia lengah sesaat. Sebuah pukulan keras menghantam pelipisnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Pandangannya berputar, darah hangat mengalir dari dahinya. Sementara itu,
Kang Bahar dan Hercules akhirnya bertemu di tengah pertempuran. Tatapan mereka bertabrakan seperti dua meteor yang siap saling menghancurkan. Tanpa aba-aba, mereka langsung menerjang satu sama lain. Kang Bahar melayangkan pukulan keras ke rahang Hercules, membuatnya mundur beberapa langkah. Namun, Hercules tak kalah cepat. Dengan gesit, ia membalas dengan hantaman siku ke perut Kang Bahar, membuatnya terhuyung. Tak ada senjata di antara mereka kali ini, hanya tangan kosong dan dendam yang telah bertahun-tahun mendidih dalam darah mereka. Duel itu berlangsung sengit. Setiap pukulan membawa dendam, setiap tendangan adalah pernyataan bahwa mereka tak akan tunduk. Darah mengalir dari pelipis Kang Bahar, sementara bibir Hercules pecah akibat tinjunya. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat mengakhiri pertarungan, suara ledakan keras mengguncang udara. Sebuah truk meledak di dekat mereka, membuat keduanya terpental ke belakang. Asap tebal menyelimuti medan perang, mengaburkan pandangan semua orang. Saat asap mulai mereda, Kang Bahar merangkak bangkit, terengah-engah. Namun, Hercules sudah menghilang ke dalam bayang-bayang. Dengan rahang mengatup rapat, Kang Bahar menyadari bahwa ini baru awal. Perang belum selesai, dan darah masih akan terus mengalir di jalanan Cipularang. Hujan masih mengguyur Cipularang, membasahi aspal yang kini penuh darah dan tubuh-tubuh yang terkapar. Asap dari kendaraan yang terbakar masih mengepul, bercampur dengan aroma bensin dan besi yang berkarat oleh darah. Pertempuran telah berlangsung selama 2 hari, dan tak ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kang Bahar duduk di atas kap sebuah mobil yang ringsek, napasnya tersengal. Tangannya berlumuran darah, entah darahnya sendiri atau musuh-musuh yang telah ia tumbangkan. Dari kejauhan, ia bisa melihat pasukan Hercules yang masih bertahan, terus bergerak maju seperti gelombang yang tak terbendung. Di sisi lain, Hercules berdiri dengan tubuh yang penuh luka, tetapi matanya tetap tajam dan penuh amarah. Ia tahu pertempuran ini tidak akan berakhir hanya dengan membantai anak buah Kang Bahar. Ia harus menghancurkan sang legenda itu sendiri. Dengan satu isyarat tangan, ia menyuruh pasukannya mundur sementara. Ini bukan lagi tentang perang geng atau perebutan wilayah. Ini adalah pertarungan pribadi antara dua raja yang telah terlalu lama saling membenci. Bahar. Ayo kita selesaikan ini sekarang, teriaknya lantang, suaranya menggema di tengah hujan deras. Kang Bahar menoleh, menyadari bahwa inilah saatnya. Ia tak bisa menghindar lagi. Ia turun dari mobil, berjalan perlahan ke arah Hercules. Jalanan yang dulu hanya menjadi penghubung antara kota kini telah berubah menjadi arena duel mereka. Tidak ada senjata, tidak ada pasukan. Hanya mereka berdua, dua raksasa jalanan yang siap menghabisi satu sama lain. Mereka berdiri berhadapan, hanya berjarak beberapa meter. Hujan yang turun menambah kesan dramatis, seolah langit pun tahu bahwa malam ini salah satu dari mereka akan jatuh. Tanpa aba-aba, Kang Bahar lebih dulu bergerak. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melayangkan pukulan ke wajah Hercules. Tapi Hercules sudah siap. Ia menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan tinju keras ke rusuk Kang Bahar. Suara benturan tulang terdengar jelas, membuat Kang Bahar sedikit terhuyung. Namun, ia tidak menyerah. Ia segera memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan ke perut Hercules, membuat lawannya terdorong ke belakang. Tapi Hercules tidak jatuh. Ia mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya, lalu tersenyum samar. Kau masih sekuat dulu, Bahar, tapi aku lebih kuat. Mereka kembali saling menerjang. Tinju demi tinju melayang, setiap pukulan membawa dendam yang telah lama terpendam. Kang Bahar berhasil menjebak Hercules dalam kunciannya, menghantam wajahnya dengan siku bertubi-tubi. Tapi Hercules adalah petarung sejati. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menghempaskan tubuh Kang Bahar ke tanah, lalu menindihnya dengan lutut di dada. Aku sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, bisiknya dingin, lalu menghantam wajah Kang Bahar dengan kepalan tangannya yang penuh amarah. Namun, Kang Bahar bukan orang yang mudah dikalahkan. Dengan sisa tenaganya, ia mencengkeram kerah Hercules dan membalikkan keadaan. Kini, ia yang berada di atas, menekan Hercules ke tanah. Ia mengangkat tinjunya, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, suara tembakan terdengar. Sebuah peluru melesat, menembus bahunya. Kang Bahar terkejut, tubuhnya terdorong ke belakang. Ia menoleh, melihat seorang anak buah Hercules berdiri di kejauhan dengan pistol yang masih mengepulkan asap. Hercules segera bangkit, melihat kesempatan emas di depan matanya. Dengan brutal, ia melayangkan tendangan keras ke wajah Kang Bahar yang masih berusaha berdiri.
Tubuh Kang Bahar terhempas ke jalanan yang basah. Darah mengalir dari luka tembaknya, bercampur dengan air hujan yang menggenang di sekelilingnya. Hercules berjalan mendekat, menatap musuh lamanya yang kini terkapar tak berdaya. Ini belum selesai, Bahar. Aku akan pastikan kau mati dengan cara yang paling menyakitkan. Suaranya terdengar seperti ancaman dari neraka. Kang Bahar mencoba bangkit, tapi rasa sakit di tubuhnya terlalu hebat. Pandangannya mulai kabur, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Perang ini masih akan berlanjut, dan ia harus menemukan cara untuk bertahan. Hujan terus turun, seolah menangisi akhir dari pertarungan besar ini. Dan di tengah kegelapan malam, dua raja masih berdiri, satu dalam kemenangan sementara, satu lagi dalam kejatuhan yang belum sepenuhnya berakhir. Hujan semakin deras, menambah kepekatan malam yang penuh luka dan darah. Tubuh Kang Bahar tergeletak di jalan yang basah, napasnya berat, matanya mulai meredup. Darah dari luka tembak di bahunya terus mengalir, menciptakan genangan merah di antara air hujan. Jaka, yang baru sadar dari pingsannya, berlari tertatih-tatih ke arah bosnya. Kang Bahar. Bertahan, Kang, suaranya serak, penuh ketakutan. Namun Kang Bahar hanya menoleh lemah, senyum samar terbentuk di bibirnya yang pecah. Jaka, jangan biarkan mereka menang, gumamnya, sebelum batuk darah. Di seberang, Hercules berdiri tegap, menatap Kang Bahar yang tak lagi bisa melawan. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya masih menyala dengan bara dendam. Sudah waktunya era Kang Bahar berakhir, katanya dingin. Anak buahnya mulai bergerak maju, siap menghabisi sisa pasukan Kang Bahar yang masih bertahan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Lampu-lampu biru merah berkedip di balik kelokan, mendekati lokasi pertempuran. Hercules menggeram, tahu bahwa pertempuran ini harus segera diakhiri. Semua mundur. Kita sudah cukup membuat mereka hancur, perintah Hercules. Dengan cepat, anak buahnya menarik mundur pasukan. Beberapa dari mereka masih ingin melanjutkan pertarungan, tapi mereka tahu tak ada gunanya melawan polisi dalam kondisi seperti ini. Mereka datang bukan untuk ditangkap, mereka datang untuk menang. Hercules menatap Kang Bahar untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan pergi di antara bayangan malam. Sementara itu, Jaka dan beberapa anak buah Kang Bahar berusaha mengangkat tubuh pemimpin mereka. Kita harus pergi, Kang. Polisi sudah dekat. Jaka berkata panik. Dengan sisa tenaga yang ada, Kang Bahar mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa mengangguk samar. Bawa aku ke tempat aman, perang ini belum selesai. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dengan susah payah, mereka menyeret Kang Bahar ke dalam sebuah mobil yang masih bisa berjalan, lalu melesat pergi sebelum polisi tiba. Malam itu, Cipularang menjadi saksi kekalahan terbesar Kang Bahar. Wilayah yang selama ini ia kuasai telah hancur. Banyak anak buahnya tewas, dan yang masih hidup kini tercerai-berai. Di sisi lain, Hercules telah membuktikan bahwa ia adalah raja baru di jalanan. Namun, meskipun menang dalam pertempuran ini, ia tahu bahwa perang sejati belum berakhir. Kang Bahar masih hidup, dan selama ia masih bernapas, ancaman akan selalu ada. Di sebuah tempat persembunyian di pinggiran kota, Kang Bahar terbaring dengan tubuh penuh perban. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit reot di atasnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi bukan itu yang memenuhi pikirannya, melainkan dendam. Aku tidak akan kalah semudah ini, gumamnya. Jaka yang duduk di sampingnya menunduk dengan wajah penuh amarah. Kita akan bangkit lagi, Kang. Kita akan balas mereka. Kang Bahar tersenyum samar, meski nyeri masih menusuk setiap inci tubuhnya. Hercules berpikir dia sudah menang, tapi ini baru permulaan. Matanya menyala kembali, penuh tekad. Ia tahu, kekalahannya kali ini hanyalah babak pertama dari perang yang lebih besar. Dan kali ini, ia akan memastikan bahwa ketika pertempuran terakhir tiba, Hercules tidak akan lagi punya tempat untuk lari. Di kejauhan, langit malam mulai cerah. Tapi bagi mereka yang hidup di dunia jalanan, cahaya bukanlah pertanda damai. Itu hanya jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Pagi itu, matahari seolah enggan menampakkan dirinya di langit Cipularang. Awan kelabu masih menggantung berat, menyisakan jejak malam penuh darah yang baru saja berlalu. Di sebuah rumah persembunyian yang tersembunyi di balik bukit, Kang Bahar duduk di atas dipan kayu tua, tubuhnya masih dibalut perban. Luka di bahunya masih berdenyut,
Tapi bukan itu yang menggerogoti pikirannya, melainkan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh Hercules. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terpaksa mundur. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima begitu saja. Jaka berdiri di dekat jendela, mengamati jalan setapak yang sepi. Kang, pasukan kita sudah terpukul mundur. Banyak yang mati, yang selamat pun tercerai-berai. Kalau kita mau balas dendam, kita butuh rencana. Suaranya terdengar berat. Ia tahu Kang Bahar bukan orang yang bisa menerima kekalahan tanpa perlawanan. Namun kali ini, situasinya berbeda. Mereka bukan hanya kalah, mereka nyaris dihancurkan. Kang Bahar menarik napas dalam, lalu menatap Jaka dengan mata tajam. Aku tidak peduli seberapa hancur kita. Selama aku masih bernapas, perang ini belum selesai. Ia meraih rokok dari atas meja, menyalakannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Asap mengepul ke udara, membentuk bayangan samar yang mengingatkannya pada kota yang kini telah dikuasai Hercules. Kita kumpulkan sisa pasukan. Siapapun yang masih setia, bawa mereka ke sini. Kita tidak akan menyerang sekarang, tapi kita akan buat mereka tahu, aku belum mati. Sementara itu, di Tanah Abang, Hercules menikmati kemenangan sementaranya. Ia duduk di sebuah gudang besar yang kini menjadi markas barunya. Anak buahnya bersorak, merayakan kehancuran pasukan Kang Bahar. Tapi Hercules tidak tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Bahar belum mati, katanya pelan, membuat suasana mendadak hening. Dan selama dia masih hidup, perang ini belum selesai. Matanya menatap tajam ke arah para anak buahnya. Aku tidak mau ada kesalahan. Kita akan pastikan dia tidak pernah bisa bangkit lagi. Beberapa hari berlalu. Cipularang mulai kembali ke rutinitasnya, seolah-olah perang besar tidak pernah terjadi. Tapi di bawah permukaan, api dendam masih menyala. Kang Bahar mulai mengirimkan pesan-pesan ke orang-orang lamanya, mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Beberapa geng kecil yang dulu setia kepadanya mulai bergerak kembali. Mereka tahu, saat Kang Bahar kembali bangkit, Cipularang akan kembali membara. Di sisi lain, Hercules semakin memperketat pengawasannya. Ia mengirim mata-mata ke setiap sudut kota, mencari tanda-tanda kebangkitan musuhnya. Namun, meski ia telah menguasai Cipularang, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengenal Kang Bahar terlalu baik. Jika Kang Bahar belum mati, itu berarti ia sedang merencanakan sesuatu. Dan itu berarti, badai yang lebih besar akan segera datang. Malam itu, sebuah ledakan mengguncang salah satu gudang milik Hercules di pinggiran kota. Api membubung tinggi ke langit, menerangi malam yang gelap. Hercules berlari keluar, melihat kehancuran di hadapannya. Bahar, gumamnya, rahangnya mengatup rapat. Ia tahu, ini adalah peringatan. Bahar belum mati. Dan ia baru saja memulai babak baru dari perang mereka. Di tempat persembunyiannya, Kang Bahar tersenyum tipis saat mendengar berita itu. Sekarang, kita mulai. Matanya menyala penuh dendam. Perang belum selesai. Dan kali ini, ia tidak akan memberikan ampun. Malam kembali menyelimuti Cipularang, tetapi kali ini keheningannya terasa menyesakkan. Udara dingin membawa aroma asap dan bensin dari gudang yang masih terbakar, bukti bahwa Kang Bahar telah memulai babak barunya. Di markasnya, Hercules berdiri di depan reruntuhan yang masih mengepulkan asap. Rahangnya mengeras, sorot matanya tajam menatap sisa kehancuran. Ia sudah menduga Bahar akan membalas, tapi bukan dengan cara seperti ini. Serangan cepat, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Apa ada korban? Tanya Hercules dengan suara rendah. Seorang anak buahnya menggeleng, wajahnya dipenuhi debu dan darah kering. Tidak banyak, Bang. Beberapa orang luka-luka, tapi ini lebih kepesan daripada pembantaian. Hercules mengangguk pelan. Ini bukan sekadar pembalasan dendam biasa. Ini adalah peringatan. Bahar ingin dia tahu bahwa ia masih ada, masih bernafas, dan masih memiliki kekuatan untuk menyerang. Kumpulkan semua orang. Aku tidak mau ada yang lengah. Kita yang akan memburu mereka kali ini, suaranya penuh amarah. Ia takkan membiarkan Bahar membalikkan keadaan. Di tempat persembunyiannya, Kang Bahar duduk di kursi reot dengan tangan terbalut perban. Meski tubuhnya masih lemah, matanya kembali hidup. Di hadapannya, Jaka dan beberapa anak buah yang tersisa menunggu perintah. Mereka pasti akan bergerak setelah ini, kata Jaka,
Ekspresinya serius. Kita harus siap. Bahar tersenyum tipis. Siapkan jebakan. Aku ingin Hercules tahu bahwa aku sudah kembali, dan kali ini aku tidak akan hanya membuatnya ketakutan. Ia menghembuskan asap rokoknya, membayangkan malam terakhir mereka bertarung. Ia bisa merasakan sakit di tubuhnya, tetapi lebih dari itu, ia bisa merasakan nyala api di dalam dirinya. Dan tepat seperti yang diduga, Hercules tak butuh waktu lama untuk merespons. Beberapa jam setelah ledakan di gudangnya, orang-orangnya mulai menyebar, memburu Kang Bahar di setiap sudut Cipularang. Mereka menggeledah rumah-rumah yang dicurigai, menginterogasi siapapun yang terlihat dekat dengan Bahar. Namun Bahar bukan orang bodoh. Ia tahu bagaimana menyelinap dalam bayangan, bagaimana bertahan di tengah perang. Lalu, malam itu, saat pasukan Hercules berpencar untuk mencari jejaknya, jebakan yang disiapkan Bahar mulai bekerja. Sebuah mobil van yang mereka kejar ternyata kosong, dan begitu mereka mendekat, ledakan dahsyat mengguncang udara, menghancurkan kendaraan dan orang-orang di sekitarnya. Jeritan kesakitan menggema di tengah malam. Di kejauhan, Bahar mengawasi dari atas bukit kecil, senyum puas terukir di wajahnya. Satu persatu, kita rebut kembali Cipularang, katanya pelan. Perang belum selesai. Dan malam ini, Hercules merasakan pertama kalinya bagaimana rasanya menjadi yang diburu. Malam di Cipularang kembali berdarah. Setelah jebakan maut yang meledakkan beberapa anak buahnya, Hercules kini bergerak lebih brutal. Ia tidak lagi hanya memburu Kang Bahar dalam senyap, kali ini, ia turun langsung ke jalanan, memimpin sendiri pasukannya untuk memburu sisa-sisa kekuatan musuhnya. Di sudut kota yang sepi, suara deru mesin mobil-mobil hitam milik pasukan Hercules bergemuruh, membelah keheningan. Setiap gang, setiap rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Kang Bahar, mereka dobrak tanpa ampun. Siapapun yang melindungi Bahar, habisi, perintah Hercules dingin. Ia tak peduli lagi dengan aturan, tak peduli dengan konsekuensi. Yang ia inginkan hanya satu, memastikan Kang Bahar tak bisa lagi bangkit. Namun, di sisi lain, Bahar telah mempersiapkan segalanya. Jaka dan beberapa orang kepercayaannya kini bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggir Cipularang. Mereka mengamati pergerakan pasukan Hercules dari kejauhan, merancang serangan balasan. Mereka semakin beringas, kata Jaka sambil menyesap kopinya yang mulai dingin. Kita harus bergerak cepat, Kang. Bahar, meski tubuhnya masih terasa sakit, menatap peta jalanan Cipularang yang tergelar di atas meja kayu tua. Kita pancing mereka ke jalur sempit di bawah jembatan. Kita tahu daerah ini lebih baik dari mereka. Begitu mereka masuk, kita kepung. Matanya menyala penuh determinasi. Ia tahu ini berisiko tinggi, tapi jika mereka terus bersembunyi, mereka hanya akan diburu sampai habis. Tak butuh waktu lama, rencana itu berjalan. Salah satu anak buah Bahar sengaja muncul di depan pasukan Hercules, membuat mereka mengejarnya ke lorong-lorong sempit yang berujung pada jembatan tua di Cipularang. Seperti yang sudah diperkirakan, Hercules dan pasukannya terpancing masuk tanpa sadar. Dan saat mobil-mobil mereka berhenti di tengah jembatan, puluhan pria bersenjata keluar dari bayang-bayang malam. Tanpa peringatan, hujan peluru meledak di udara. Jaka dan anak buah Bahar menembaki pasukan Hercules dari atas, membuat mereka panik dan berlindung di balik mobil-mobil mereka. Sialan! Itu perangkap. Hercules menggeram sambil merunduk di balik pintu mobilnya. Ia menarik pistolnya dan membalas tembakan ke arah bangunan tempat Bahar dan anak buahnya bersembunyi. Malam berubah menjadi neraka, suara letusan senjata menggema di seluruh Cipularang. Di tengah baku tembak yang brutal, Bahar akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan langkah penuh keyakinan, ia berjalan ke tepi jembatan, menatap Hercules yang terjebak di bawah. Hercules, suaranya menggema di antara dentuman peluru. Hercules menoleh, mata mereka bertemu dalam tatapan penuh dendam. Kau pikir aku akan mati semudah itu? Lanjut Bahar dengan senyum sinis. Hercules tidak menjawab. Ia hanya menatap Bahar dengan rahang mengatup rapat. Perang ini belum selesai. Dan malam ini, salah satu dari mereka akan jatuh. Baku tembak di jembatan Cipularang berubah menjadi hujan peluru tanpa henti. Kilatan api dari moncong senapan menerangi malam yang gelap, bercampur dengan jeritan kesakitan dan suara kaca mobil pecah. Asap mesiu memenuhi udara, menusuk hidung mereka yang masih bertahan. Kang Bahar tetap berdiri di tepi jembatan, menatap Hercules yang bersembunyi di balik mobil dengan tatapan penuh dendam. Hercules menggertakkan giginya. Ia tahu mereka sudah masuk perangkap,
Tapi ia bukan pria yang mudah ditaklukkan. Dengan sigap, ia melompat keluar dari perlindungan, menembakkan pelurunya ke arah Bahar. "Bahar!" teriaknya penuh amarah. Bahar cepat merunduk, peluru hanya berjarak beberapa inci dari kepalanya. Jaka yang berada di sisi lain langsung membalas tembakan, membuat Hercules harus berlindung kembali. "Kita harus habisi dia malam ini, Kang!" Jaka berteriak di tengah kebisingan pertempuran. Namun Bahar tetap tenang. Matanya menatap jembatan yang mulai penuh dengan mayat. Perang ini bukan lagi soal geng atau wilayah. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara dua raja jalanan. "Jaka, siapkan anak-anak di ujung jembatan. Kita buat mereka tidak punya jalan keluar." Anak buah Bahar segera bergerak. Mereka mengepung pasukan Hercules dari dua sisi, menutup semua kemungkinan untuk melarikan diri. Tembakan demi tembakan terus terdengar. Beberapa anak buah Hercules mulai panik. "Bang, kita terjebak!" teriak salah satu anak buahnya. Namun Hercules tetap diam, otaknya bekerja cepat mencari celah untuk keluar dari neraka ini. Saat itulah Bahar keluar dari perlindungannya, berdiri tegap di tengah jalan jembatan yang basah oleh darah. Di tangannya, sebuah pistol dengan peluru yang sudah siap ditembakkan. "Hercules!" suaranya menggema keras. Semua orang, termasuk pasukan mereka yang masih bertahan, terdiam sejenak. "Selesaikan ini sekarang. Kau dan aku. Tanpa anak buah, tanpa senjata." Hercules menatap Bahar dengan tatapan tajam. Ia tahu Bahar bukan orang yang takut mati. Perlahan, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti menembak. "Kau ingin duel? Baik. Tapi aku pastikan, ini akan jadi malam terakhirmu." Dengan penuh keyakinan, Hercules melemparkan senjatanya ke tanah dan maju ke tengah jembatan. Bahar melakukan hal yang sama. Mereka saling mendekat, hanya berjarak beberapa meter satu sama lain. Cipularang hening, seolah menanti siapa yang akan jatuh lebih dulu. Dengan tangan kosong, dua raja jalanan ini bersiap bertarung untuk terakhir kalinya. Perang sudah mendekati akhirnya. Di tengah jembatan Cipularang yang basah oleh darah dan dipenuhi mayat, dua raja jalanan berdiri berhadapan. Kang Bahar dan Hercules, dua nama yang telah menggetarkan dunia bawah tanah Jakarta dan Bandung, kini hanya berjarak beberapa langkah. Tak ada lagi pasukan, tak ada lagi peluru, hanya dua tubuh yang penuh luka, dua jiwa yang menyimpan dendam yang harus diselesaikan malam ini. Hercules menggulung lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka pertempuran yang sudah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. "Kita akhirnya sampai di titik ini, Bahar," ucapnya dengan suara rendah, hampir seperti gumaman. "Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih pantas hidup." Bahar hanya tersenyum tipis. Ia melangkah maju, tubuhnya masih terasa sakit, tapi matanya tetap tajam seperti belati. "Aku sudah lama hidup di jalanan. Aku tidak takut mati, tapi aku akan pastikan kalau aku jatuh, aku menyeretmu ikut bersamaku." Tanpa aba-aba, perkelahian pun dimulai. Hercules menghantamkan tinjunya ke wajah Bahar, membuat lelaki itu mundur selangkah, namun Bahar membalas dengan pukulan keras ke rusuk Hercules. Dua raja itu bertarung tanpa aturan, saling menghantam seperti dua singa yang bertarung memperebutkan tahta terakhir. Darah mengalir dari sudut bibir Bahar, sementara Hercules tersandung, terkena hantaman siku ke pelipisnya. Pertarungan terus berlangsung sengit. Nafas mereka semakin berat, tubuh semakin lelah, tapi mereka menolak berhenti. Bahar menyerang dengan tinju kanan, tapi Hercules menangkapnya dan membalas dengan pukulan ke perut yang membuat Bahar berlutut. Inilah saatnya. Hercules meraih pecahan besi dari pagar jembatan yang rusak, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini akhir dari namamu, Bahar." Namun, tepat saat besi itu hampir menghujam tubuh Bahar, dengan sisa tenaganya, Bahar meraih pisau kecil dari pinggangnya dan menghunuskannya ke perut Hercules. Hercules terkejut, matanya melebar saat darah mulai membasahi bajunya. Ia melangkah mundur, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dalam satu hentakan, ia terjatuh ke tepi jembatan. Bahar yang juga kehilangan keseimbangan terjatuh bersamanya. Hening. Waktu seakan berhenti. Saat debu mereda, hanya satu sosok yang masih bergerak di tepian jembatan. Dengan sisa tenaga, Bahar merangkak, tangannya berlumuran darah, wajahnya penuh luka. Ia berdiri perlahan, menatap ke bawah. Di bawah sana, tubuh Hercules terbujur kaku, jatuh di antara reruntuhan dan pecahan kaca.
Bahar berdiri di puncak jembatan, napasnya berat. Ia menang. Tapi ini bukan kemenangan yang indah. Tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Lampu-lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Suara sirene polisi mulai mendekat. Ia tahu, masa kejayaannya telah berakhir. Malam itu, legenda besar berakhir di Cipularang. Beberapa akan mengingatnya sebagai penguasa, yang lain akan menganggapnya sebagai musuh. Tapi satu hal yang pasti, nama Kang Bahar akan selalu dikenang, sebagai raja terakhir yang bertahan di medan perang yang penuh darah.